yang seram mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Tarsisius adalah seorang pelayan altar atau bahasa kerennya akolit. Ia hidup di abad ketiga di zaman pemerintahan Kaisar Valerianus. By the way, Kaisar ini kejamnya bukan main loh gengs. Namanya ajalah yang mirip-mirip hari kasih sayang, tapi dia ini udah membantai ribuan jemaat Kristen abad itu. Tarsisius tinggal di kota Roma, Italia. Nah, saat berumur 10 tahun, ia bersama ibunya biasa mengikuti misa pagi. Dan karena sedang masa penganiayaan, misa pagi dilakukan di tempat yang tersembunyi. Setelah memastikan sekelilingnya aman, gak ada prajurit atau antek-antek Romawi gitu ya, Tarsisius mengetuk sebuah dinding batu. Nah, ternyata batu ini adalah pintu masuk menuju sebuah makam bawah tanah yang dijadikan kapel. Tempat inilah yang suka disebut katakombe. Buat masuk ke tempat ini agak susah, gengs. Jadi mereka harus berjalan merangkak masuk, karena kan ya ini di bawah tanah dan langit-langitnya itu rendah. Nah, tak lama kemudian muncul seorang imam. Mereka bersama-sama merayakan perjamuan Tuhan. Tarsisius merasa sangat bahagia bila menerima tubuh Kristus. Setiap kali mendengar imam berkata, "Makanlah dan minumlah, inilah tubuhku, inilah darahku." Tarsisius merasa damai di hatinya. Namun hari itu setelah misa selesai, pastor atau dalam tradisi lain menyebutkan juga paus yang memimpin misa melihat sekeliling dan berseru, "Kita ini sama seperti saudara-saudara kita yang rela mati demi iman kepada Tuhan yang bangkit. Saat ini mereka sedang dalam penjara. Besok mereka akan dilemparkan ke tengah singa lapar. Mereka ini hanya berharap agar sebelum mati di mulut singa-singa lapar, mereka bisa menerima santapan kekal, tubuh Tuhan yang Maha Kudus. Adakah yang rela ke penjara mengantar roti kudus ini?" Nah, mendengar pertanyaan itu, umat saling memandang ketakutan. Salah seorang umat bahkan ngomong kayak gini, "Pastor, Anda tak boleh pergi. Pastor pasti ditangkap." Dari umat yang hadir ada seorang serdadu Roma yang baru saja bertobat dan berkata, "Biar aku saja yang mengantar." Namun umat menjawab, "Jangan, kamu ini kan baru jadi Kristen. Masih lagi hot-hotnya dicari tentara-tentara Roma loh." Nah, Tarsisius merasa mampu melakukan tugas mulia itu. Tanpa bersuara, ia menengadah ke arah ibunya. Ibunya langsung ngerti maksud Tarsisius dan menganggukkan kepala. Tarsisius berdiri dan berkata, "Pastor, biarkan aku ke sana membawa tubuh Kristus untuk saudara-saudara kita." Pastor menggeleng, "Engkau masih terlalu kecil. Kalau serdadu Romawi menangkapmu, apa yang akan kau perbuat?" Tarsisius gak nyerah dan berusaha meyakinkan pastor. "Percayalah pastor, saya akan berhati-hati dan menjaga sakramen Maha Kudus ini supaya tiba dengan selamat." Karena pastornya itu ngelihat keberanian Tarsisius, ia lalu membungkus sakramen Maha Kudus dan memberikannya kepada Tarsisius. Mulailah Tarsisius berjalan ke penjara. Perjalanan melewati daerah serdadu Romawi aman. Namun justru saat melewati lapangan tempat teman-temannya Tarsisius ini sedang bermain, muncul halangan. Teman-temannya ini ngajak Tarsisius main. Ya biasa emang anak-anak kan gitu ya. Karena Tarsisius sedang membawa sakramen, tentu Tarsisius menolak. Mungkin biasa Tarsisius ikutan main, tapi kali ini kan enggak. Makanya teman-temannya ini agak heran gitu. Lalu mereka mulai mengerumuni Tarsisius dan mereka melihat Tarsisius ini kok megang sesuatu di tangan. Karena penasaran, mereka menarik tangannya Tarsisius dan berusaha melihat apa yang ada di dalamnya. Tapi Tarsisius gak melepaskan tangannya. Bahkan ia makin kuat mempertahankan sakramen yang sedang dipegangnya. Akhirnya Tarsisius pun jatuh. Satu di antara anak-anak itu kesal karena gak berhasil melepaskan tangan Tarsisius. "Ayo kita buktikan siapa yang paling kuat." Ia mengambil batu dan melemparkannya ke arah Tarsisius. Tangan Tarsisius tetap tak terbuka. Sampai-sampai sakramen Maha Kudusnya ini dipeluk di dadanya Tarsisius. Anak-anak ini semakin parah dan brutal. Mereka merajam Tarsisius dengan batu berkali-kali. Dirajam selama beberapa menit, akhirnya Tarsisius tak sadarkan diri. Tiba-tiba terdengar suara, "Berhenti! Kenapa kalian aniaya dia?" Karena panik, anak-anak itu lari terbirit-birit. Suara ini bukan suara hantu atau suara dari surga ya, Rek. Tapi ternyata suara ini berasal dari serdadu Romawi tadi yang bertobat, yang sebelumnya telah menawarkan diri untuk membawa sakramen Maha Kudus. Mantan serdadu ini mengikuti Tarsisius dari jauh. Segera ia lari ke arah Tarsisius dan memeluknya dengan perasaan sedih.
Ia menggendong Tarsisius yang sudah tak sadarkan diri dan memanggilnya. "Tarsisius! Tarsisius!" Tarsisius membuka matanya yang memar dan berkata pelan, "Tubuh Kristus masih di tanganku." Setelah mengatakan itu, Tarsisius menutup matanya. Tarsisius kemudian meninggal dalam perjalanan pulang menuju katakombe. Jasadnya dimakamkan di katakombe Santo Calixtus di Roma. Gereja bagai bahtera di laut yang